Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmi yang insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita berupa pemahaman lebih mendalam terhadap agama yang telah disyariatkannya kepada kita semua, yaitu Islam, dengan segala kesempurnaannya, dengan segala ajaran-ajaran dan norma-norma yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lalu dan tema pembahasan kita pada minggu-minggu ini adalah seputar infak atau sedekah. Kita mengetahui bahwasannya sedekah atau infak adalah salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Infak atau sedekah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini adalah merupakan ibadah yang mengatur. Salah satu dan lebih spesifik dalam tataran infak ini adalah mengatur tentang pengelolaan harta yang kita miliki. Di dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum in wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupan yang kalian miliki, dan dengarlah serta taatlah dan infakkan harta yang baik untuk diri kalian, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang memiliki keuntungan. Dalam ayat ini jelas sekali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar serta patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang salah satu perintahnya dalam ayat ini ditekankan wa anfiqu, yaitu berinfaklah kalian dengan harta kalian untuk diri kalian sendiri, supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kalian dengan syariat infak ini, yaitu dari kekikiran diri-diri kalian. Maka ketika sudah terbebas dari kekikiran, yaitu dengan mengeluarkan harta yang terbaik ya untuk diri kita sendiri pada asalnya, maka hakikatnya itulah hakikat orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Tentunya di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita di dalam kualitas ya pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ada syariat-syariat yang memiliki fadilah atau keutamaan yang lebih ketika dikerjakan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai satu fadilah, kelebihan yang paling utama ya
dibandingkan dengan syariat atau ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan secara umum kepada kita semua. Begitupun halnya dengan infak dan sedekah. Ya, di antara infak atau sedekah yang banyak sekali yang kita diperintahkan untuk mengeluarkannya, di antara yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, ya, ada kategori, ya, ada syarat ketika infak dan sedekah itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan infak-infak dan sedekah-sedekah yang lain. Ya, maka di sini insya Allah kita bersama akan mempelajari atau mengkaji tentang bagaimana sih infak atau sedekah yang paling utama di dalam Islam. Di sini paling tidak ada sekitar 10 poin yang insya Allah kita akan bahas pada waktu yang singkat ini. Yaitu yang pertama di antara sedekah atau infak yang utama menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah atau infak yang dilakukan secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271, yaitu yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu atau infakmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271 menjelaskan kepada kita bahwasannya infak yang disembunyikan, yang kita berikan kepada fakir miskin, itu adalah lebih baik daripada infak-infak lain yang kita berikan. Ya, di antara hikmah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan infak yang disembunyikan ini hanya kepada orang-orang fakir atau miskin di antara kita. Ya, di antara beberapa hikmah yang disebutkan bahwasannya hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembunyikan, ya, tidak menampakkan kepada orang lain tentang sedekah atau infak yang disalurkan, yang diberikan kepada fakir miskin adalah untuk menutupi aib saudara kita yang miskin, supaya tidak terkesan bahwasannya, ya, orang yang akan kita berikan infak itu adalah menengadah tangannya atas kita yang memberi. Ini adalah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan dijadikan sebagai salah satu kategori infak atau sedekah yang paling utama, yaitu ketika kita memberikan sedekah atau infak harta kita kepada fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi. Dan tidak disebutkan infak selain kepada fakir miskin harus diberikan secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang khusus dan menyatakan keutamaan tentang memberikan infak atau sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada khusus saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam sisi atau dalam segi hartanya, yaitu fakir dan miskin. Ini adalah salah satu bentuk dari sedekah atau infak yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kategori sedekah atau infak yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu bersedekah dalam kondisi sehat. Ketika kita memiliki kesehatan, kesegaran, kebugaran, ya, dan kemampuan untuk beraktivitas, ya, tanpa dihalangi, ya, sedikit pun dari penyakit dalam jiwa kita, maka ketika pada saat kondisi itu kita berinfak, kita bersedekah, itu adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?"
Ya, jadi laki-laki ini langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah apa, kategori sedekah yang seperti apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'mul gina, wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Engkau bersedekah, yaitu dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharapkan kaya, maka janganlah kamu tunda sehingga ruh sampai di tenggorokan kamu. Ketika itu kamu mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal telah menjadi milik si fulan. Dalam hadis ini dijelaskan salah satu kategori sedekah yang paling utama, yaitu sedekah pada kondisi sehat. Biasanya kalau kondisi sehat kebutuhan kita meningkat, ya apa saja pingin dikonsumsi, gitu ya. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa menyisihkan, berat sekali untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk menyumbangkan infak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kondisi itu, di saat sehat, kemudian ada keberatan dalam sisi karena kita punya banyak kebutuhan ketika sehat, ya, maka disitulah keutamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ya, ini merupakan bagian dari ujian, sehat bagian dari ujian, di mana ketika sehat kita diperintahkan juga untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kategori infak yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam atau model infak atau sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah sedekah atau infak, ya, setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan mereka bertanya kepada kalian apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian berfikir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqati makana an zahri gina wabda biman ta'ul. Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluannya atau setelah memenuhi keperluan kebutuhan wajibnya, kemudian dikeluarkan sedekahnya. Dan mulailah orang yang disedekahi itu adalah dari orang yang kamu tanggung atas nafkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di sini dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ketika kita ingin bersedekah maka harus ditunaikan dulu kewajiban yang kita miliki. Ya, tentunya dalam kategori ini adalah nafkah untuk keluarga kita dan hutang yang kita miliki. Maka selebihnya ketika kewajiban sudah tertunaikan, maka dia bersedekah, dan saat itu adalah sedekahnya paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang keempat dari sedekah atau infak yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah infak atau sedekah yang dikeluarkan secara maksimal dari kemampuan kita. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sadaqah juhdul muqila wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Hakim. Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seseorang memilih untuk bersedekah atau berinfak dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya karena khawatir terhadap fitnah fakir atau kemiskinan yang akan melandanya. Sebab
boleh jadi dia akan menyesal apa yang akan dia lakukan dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta sehingga merusak pahalanya. Kemudian beliau melanjutkan, sedekah dan kecukupan hendaknya selalu eksis dalam diri manusia. Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan Abu Bakar yang mengeluarkan seluruh hartanya, dikarenakan Nabi SAW tahu persis kuatnya keyakinan Abu Bakar dan kebenaran tawakalnya, sehingga Nabi SAW tidak khawatir terhadap fitnah itu, yaitu kefakiran yang akan menimpanya, yaitu menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana beliau khawatir terhadap selain Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bersedekah dalam kondisi keluarga sangat butuh dan kekurangan, atau dalam keadaan menanggung banyak hutang, bukanlah sesuatu yang dikehendaki dari sedekah itu. Karena membayar hutang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang memang butuh adalah lebih utama, kecuali jika memang dirinya sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah, meskipun sebenarnya membutuhkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Itsar mendahulukan orang lain yang dilakukan oleh kaum Ansar terhadap Muhajirin ketika peristiwa hijrah. Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui, ya, bahwasannya sedekah yang paling utama adalah semaksimal yang kita mampu, ya. Kecuali sekali lagi kalau misalkan bisa diyakinkan diri kita ketika kita menyedekahkan seluruh harta kita, maka kita tidak khawatir terhadap fitnah kefakiran atau kemiskinan yang akan menimpa kita dan keluarga kita. Seperti halnya Abu Bakar, maka Rasulullah SAW tidak melarang ketika beliau radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Seperti Umar ibn Khattab, beliau mampu setengah hartanya, dikarenakan tadi, ya, masih ada potensi-potensi yang akan mengkhawatirkan bila dirinya tertimpa fitnah kefakiran dan kemiskinan, ya. Kemudian kategori infak atau sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sedekah atau infak yang diberikan kepada anak dan istri kita. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladzi anfaqtahu ala ahlik. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dinar atau harta yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan, kamu infakkan kepada orang-orang miskin di antara kamu. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yaitu anak dan istri-istrimu, itu lebih besar pahalanya dari dinar-dinar harta-harta yang dikeluarkan selain kepada istri dan anak-anak. Karena ini adalah merupakan tanggungan pertama kali bagi seseorang, kewajiban yang harus ditunaikan bagi seseorang laki-laki, yaitu untuk menanggung sekali lagi keluarganya, dalam hal ini adalah anak dan istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kategori infak dan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala utamakan untuk kita, ya, kepada kita untuk dikeluarkan dari harta-harta kita, ya, dari potensi kemampuan lebih kita yang bisa kita keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah kepada kerabat atau mengeluarkan infak kita kepada kerabat yang terdekat dengan kita. Disebutkan bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai, namanya Bayruha, ya. Kebun kurma ternyata diberikan nama oleh sahabat, dan ini sudah menjadi kelaziman bagi orang-orang Arab ketika itu, bahwasanya kebun kurma saja diberikan nama. Ya, ini bagian dari yang bisa kita contoh gitu, ya, sehingga menjadi ciri kebun kurma itu namanya ini punya si fulan, ya. Bayruha, ya, ini punyanya Abu Talha. Bayruha itu adalah nama kebun
kebun kurma. Ketika turun ayat ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-92, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yaitu ketika turun ayat ini, maka Abu Talhah segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha, yaitu kebun milik Abu Talhah, ya kebun kurma milik Abu Talhah tersebut diserahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar ia membagikan Bayruha, yaitu kebun kurma milik Abu Talhah yang sangat indah ya, dan harta yang paling dicintai oleh Abu Talhah ya, agar membagikan Bayruha itu kepada kerabatnya. Siapa? Kerabat Abu Talhah ya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzirrahim ithnatan sadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah ya. Kepada kerabat ada dua kebaikan. Yang pertama, ada nilai sedekahnya ketika sedekah sama kerabat. Yang kedua, ada nilai silaturahimnya, menyambung tali silaturahim. Jadi ada dua dibandingkan sedekah kepada selain kerabat ya, sebagaimana kriteria kerabat yang dijadikan atau yang diwajibkan kita untuk menyambung silaturahim ya, sebagaimana telah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Nah, dalam hal ini bersedekah kepada kerabat ya, maka dalam hal ini memberi sedekah kepada kerabat ini dibagi atas dua kelompok ya. Yang pertama adalah bersedekah kepada anak-anak yatim dari kerabat-kerabat kita ya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Balad 11 sampai 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ya, yang artinya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kalian apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya, ini di dalam surat Al-Balad 11 sampai 16. Kemudian kategori yang kedua yaitu dari bersedekah kepada kerabat yang paling utama, yaitu adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Yang memendam permusuhan atau ada dendam kesumat gitu ya, terhadap siapa? Terhadap kita. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahim al-kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memendam permusuhan. Ya, fungsi dari sedekah yang kita berikan atau infak yang kita berikan kepada kerabat kita yang memendam permusuhan, yang memendam kedengkian, fungsinya adalah untuk taklif qulub mereka, untuk melembutkan hati mereka. Maka dengan sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita yang memendam permusuhan, diharapkan ya dia menyelesaikan permusuhan atau dendamnya terhadap kita. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di antara sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bersedekah atau mengeluarkan infak kepada tetangga. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar dalam hal ini, ya Aba Dzarin, idza tabakhta maraqah fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Ini adalah salah satu kategori sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasak ya satu masakan yang berkuah, katakanlah sop ya atau soto dan seterusnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyarankan kepada kita untuk memperbanyak kuahnya, sehingga kuahnya ya tentunya dengan isinya sebagiannya dapat dibagikan kepada tetangga-tetangga kita. Ya, ini adalah salah satu kategori sedekah yang utama. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin ke-8 dari bersedekah atau infak yang utama, yaitu adalah infak dalam rangka jihad fi sabilillah. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Shaf. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ini adalah kategori sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu tijarah ya perdagangan atau perniagaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu adalah berjihad di jalan Allah dengan menafkahkan, dengan mengeluarkan infak, dengan mengeluarkan sedekah fi sabilillah. Ya, ini didahulukan sebelum jihad dengan fisik, menyatakan bahwasannya jihad dengan harta itu lebih diutamakan dan lebih didahulukan, karena selama fisik masih hidup ya, hayat masih dikandung badan, kita masih bisa berusaha dengan semaksimal mungkin ya mengumpulkan harta-harta yang dapat kita kumpulkan, kemudian bisa kita sumbangkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kategori sedekah ini adalah termasuk kategori sedekah atau infak yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-9 ya, di antara sedekah atau infak yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah kepada kawannya yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada sahabatnya, kepada temannya yang dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori ini adalah dakwah fi sabilillah. Ya. Maka hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabbatih fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar yang paling utama untuk dikeluarkan, untuk disodakohkan, untuk diinfakkan adalah dinar atau harta yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya. Kemudian dinar atau harta yang dikeluarkan seseorang untuk kendaraannya yang akan digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harta atau dinar yang dikeluarkan kepada sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan atau membekali orang-orang yang akan berperang, maka sungguh ia telah berperang. Barang siapa yang menanggung keluarga ya yang ditinggal oleh orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia pun telah
masuk dalam kategori orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi tanggungan terhadap perbekalan kawan-kawan kita, sahib-sahib kita yang sedang berjihad fi sabilillah, itu dikategorikan sudah masuk ya ke dalam aksi tersebut ya, jihad fi sabilillah, meskipun kategori pahalanya tidak setimpal dengan orang yang berperan langsung dalam jihad fi sabilillah ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tentang harta yang dia berikan. Kemudian menanggung keluarga yang ditinggalkannya. Kalau seandainya ya salah satu anggota keluarganya jihad fisabilillah kemudian tidak pulang, dan orang yang menanggung keluarganya mulai dari keluarnya sang mujahid ini ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya sampai balik atau kembali lagi, maka orang yang menanggung keluarganya untuk menafkahkan ya kebutuhan sehari-harinya itu juga masuk dalam kategori dia telah berperang atau berjuang fisabilillah. Kemudian yang terakhir di antara sedekah atau infak yang utama yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sedekah jariyah. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan kepada kita, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'ulah. Apabila anak cucu Adam ya meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah ya, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang termasuk ke dalam kategori sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir sampai sang ya yang bersedekah tersebut meninggal, pahalanya pun akan terus mengalir. Di antaranya adalah wakaf yang diberikannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah pembangunan masjid sebagai sarana ibadah, madrasah dan seterusnya ya, dari hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 10 poin dari macam-macam sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita, memberikan kesemangatan atas kita semua untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian rizki kita yang telah dirizkikannya ya kepada kita semua untuk di jalannya ya sebatas maksimal yang kita mampu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.